Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah walaupun secara online, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita mau bersekutu kepada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga pada pagi hari ini kami bisa beribadah secara online ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan kami dapat beribadah dengan baik, kami dapat memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami. Roh Kudus beracara seluas-luasnya di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami siap, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Haleluya, amin. Kita angkat satu lagu pujian, Pelangi Kasih-Nya.
bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala hormat bagimu. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Engkau baik bagi kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terpujilah namamu, Engkau Bapa kami yang setia, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Engkau baik bagi kami. Engkau dahsyat Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selidiki hati kami Tuhan. Selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, amin Tuhan, kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi selidiki hati kami, selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mimbar saya serahkan kepada hambanya. Mari saudaraku yang terkasih, kita mau berdoa, kita mau mendengarkan firman. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan kami, Allah kami Yesus Kristus,
Kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang begitu besar buat kami, sehingga pada saat ini Engkau masih berikan kami kekuatan, bahkan kesempatan untuk memuji, bahkan untuk belajar firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba ini Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus beracara seluas-luasnya, dan firman ini begitu disingkapkan, dan Engkau semakin dimuliakan. Ajarlah kami untuk takut akan Engkau Tuhan Yesus, biarlah firman ini menjadi suluh buat setiap kehidupan kami. Urapi kami, biarlah Tuhan Yesus karya-Mu melalui Roh Kudus bekerja seluas-luasnya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, kita akan belajar firman pada pagi hari ini. Pagi ini tema yang saya akan bawakan adalah siapakah yang diselamatkan. Saudaraku, ini satu pertanyaan yang menarik. Siapakah yang diselamatkan? Tuhan Yesus pernah berkata, lebarlah jalan yang menuju kebinasaan dan sempitlah jalan yang menuju kehidupan. Banyaklah yang dipanggil, tapi sedikitlah yang dipilih. Saudaraku yang terkasih, ini mengisyaratkan kita, mengingatkan kita bahwa keselamatan itu tentu ada syarat atau ukuran atau standarnya. Nah, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi, tentu ini tidak gampang. Sempitlah jalan dan sedikitlah yang dipilih. Nah, ini mengingatkan kita bahwa keselamatan itu bukan hal yang gampang, keselamatan itu bukan hal yang mudah, tetapi harus diperjuangkan dan terus dipertahankan dan terus supaya kita tetap setia pada akhirnya. Mari saudaraku yang terkasih, kita akan baca ayat kita dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 sampai 16. Markus 10, 13 sampai 16. Markus 10 ayat 13 sampai 16, demikian firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita melihat di sini, Yesus menyatakan kepada para murid waktu itu ya, murid-murid sudah kumpul. Dia menyatakan pada murid, kronologisnya begini, waktu itu ya kan, orang membawa anak-anak kecil. Jadi kalau kita bicara anak-anak kecil berarti mungkin ukurannya ya 3 tahun atau 5 tahun atau balita lah. Jadi lebih tepat kalau kita kategorikan anak 1-12. Tapi di sini ya disyaratkan bahwa anak-anak kecil. Jadi ya kurang lebih balita lah begitu ya. Nah, jadi kita dapat gambaran ya, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu ya adalah anak-anak kecil. Yesus menyatakan, Yesus melarang mereka untuk, atau Yesus marah kepada mereka karena mereka melarang anak-anak itu dibawa kepadanya. Lalu dia menempatkan anak kecil itu, ya kurang lebih begitu, dia berkata kepada para murid, dan mungkin juga kepada orang banyak pada saat itu, kalau engkau tidak seperti anak kecil ini, menyambut kerajaan sorga, saya tidak membebaskan begitu ya, engkau tidak akan masuk di dalamnya, alias engkau tidak akan selamat.
Karena orang seperti inilah yang mempunyai kerajaan sorga, kata Tuhan. Menarik. Saudaraku yang terkasih, mungkin kita ingat suatu pernyataan bahwa iman kita jangan seperti anak kecil. Tetapi mengapa di sini Yesus mengatakan kalau engkau tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, engkau tidak akan masuk di dalamnya. Ya kan? Sama-sama anak kecil, tetapi saudara harus mengerti ini pada konteks yang berbeda. Yang tadi saya katakan iman seperti anak kecil, nah itu iman yang berarti yang kecil atau iman yang tidak diharapkan. Tetapi di sini konteksnya beda. Menyambut kerajaan Allah. Kalau yang kita pikirkan bandingkan tadi adalah konteks iman anak-anak atau iman anak kecil. Tentu itu sesuatu yang berbeda. Jadi saudara bisa memahami atau memilah. Nah sekarang kita kembali ke bahasan kita. Mengapa dan ada apa dengan anak kecil ini? Kan menarik kan? Yesus mengatakan ini anak kecil. Kalau engkau tidak sambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ini, engkau tidak akan masuk di dalamnya. Atau engkau tidak akan selamat. Nah, mengapa Yesus tidak mengumpamakan orang dewasa dan lain-lainnya? Mengapa harus seorang anak kecil? Yang tadi saya kategorikan, mungkin ini masih di bawah 5 tahun. Sangat kecil. Ada apa dengan anak kecil ini? Dan mengapa Yesus mengumpamakan atau mengambil contoh atau seperti anak kecil ini? Tentu Tuhan punya alasan. Tentu Tuhan punya alasan dan ada arti atau ada makna yang bisa diambil atau yang sangat penting daripada anak kecil ini. Nah, sekarang intinya para murid waktu itu bahkan orang-orang banyak juga mungkin bahkan kita saat ini diajak untuk belajar dari anak-anak kecil dalam hal menyambut kerajaan sorga. Nah, saudaraku yang terkasih, mengapa seperti itu? Tentu tadi saya katakan Tuhan punya alasan dan ada inti, ada arti daripada anak kecil ini. Mengapa ia nyatakan itu? Saudaraku yang terkasih, karena pasti ada sebab kan? Karena anak-anak kecil ini memiliki sesuatu yang mungkin tidak dimiliki atau tidak ditemui pada orang-orang dewasa lainnya. Hanya pada anak-anak kecil atau yang saya kategorikan mungkin balita. Kurang lebih begitu kan, karena anak kecil. Di sini saya mencatat ada 3 hal yang sangat jelas ada pada anak-anak kecil ini. Ada 3 hal. Pertama, saudaraku yang terkasih, anak kecil ini maksudnya secara sifat atau keadaan asli. Anak kecil. Keadaan yang sesungguhnya pada anak-anak kecil. Yang pertama adalah ketidakberdayaan. Tentu Anak kecil tentu dia belum kuat. Alias dia tidak berdaya. Alias dia lemah. Ya kan? Maka dia perlu dituntun. Dia perlu digendong. Ya kan? Dia perlu diarahkan. Bahkan dia perlu dilindungi. Ini kan? Jadi yang pertama adalah ketidakberdayaan. Nah, ketidakberdayaan ini juga kita bisa terjemahkan atau kita bisa katakanlah gali apa yang dimaksud dengan ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan di sini juga
mengisyaratkan atau mengandung arti bahwa dia tidak punya apa-apa. Kan begitu kan? Anak kecil tidak bisa kita katakan dia kaya atau dia memiliki sesuatu. Karena itu ya sebenarnya bukan daripada dia, itu daripada orang tuanya. Kalau aslinya dia anak kecil, ya belum punya apa-apa. Alias dia miskin. Nah, itu kan tidak berdayanya. Nah, kita melihat lagi dia tidak punya apa-apa, dan kalau kita perhatikan atau kita bandingkan pada Injil Matius 5 ayat yang ketiga. Mungkin saudara masih ingat atau sudah tahu, ya. Ini khotbah Yesus di bukit. Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi nyambung kan? Ya. Anak kecil tadi saya katakan yang tidak memiliki apa-apa alias miskin, ya. Yesus katakan mereka lah yang punya kerajaan surga. Bahkan Yesus juga berkhotbah di bukit, dia katakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Nah, itu perjalanan lain sebenarnya, saya sudah dijelaskan itu. Tetapi ini dalam arti yang tidak punya apa-apa. Saudaraku, ketidakberdayaan juga ini menandakan tadi saya katakan pada posisi yang lemah. Atau pada posisi yang katakanlah belum pintar. Ya, karena dia belum sekolah mungkin, karena dia belum banyak belajar, alias orang bilang ya kalau belum pintar ya kurang lebih bodoh lah. Ya, tapi sebenarnya tidak tepat juga dikatakan bodoh karena dia belum belajar. Ya. Nah, artinya tidak ada yang bisa diandalkan dengan kepintarannya. Dan anak kecil juga dalam posisi ketidakberdayaan ini juga menggambarkan bahwa dia tidak pada posisi yang penting atau tidak memiliki kedudukan apapun. Kan seperti itu kan? Karena memang dia anak kecil. Nah, inilah yang dimaksud ketidakberdayaan. Inilah yang dimaksud pada posisi yang lemah. Nah, kalau kita bicara anak kecil itu kalau kita perhatikan, mungkin kita pernah jadi anak kecil. Mungkin, bukan mungkin ya, sudah. Ya. Nah, dulu kita pernah jadi anak kecil. Pada ketidakberdayaan itulah, pada posisi ketidakberdayaan itulah atau posisi lemah itulah, kita percayakan hidup kita sepenuhnya kepada orang tua kita. Kan begitu kan? Kita tidak pernah berpikir, apakah orang tua saya ini punya uang untuk beli makanan? Kita tidak pernah berpikir, yang penting saya makan. Ya? Nah, kita tidak pernah berpikir apakah orang tua saya ini punya uang atau punya dana untuk beli pakaian, beli sepatu, atau beli keperluan saya. Kan tidak pernah berpikir begitu, yang penting aku percaya saja kepada orang tuaku, kepada bapakku, kepada ibuku. Ya kan? Nah ini satu pelajaran sebenarnya buat kita. Nah kita lihat lagi, pada posisi seperti inilah muncul atau akibat, sebab akibat maksud saya ya, pada posisi lemah, tidak berdaya, pada posisi belum punya posisi apa-apa, dan belum pintar segala macam. Nah, akibatnya, ya, rumusnya adalah seperti saya katakan tadi, anak kecil ini akan tergantung sepenuhnya kepada orang tuanya. Ya kan? Pokoknya orang tuanya lah, dia percaya penuh kepada orang tuanya. Apa-apa, ma. Apa-apa, pak. Gitu kan? Seperti itu. Nah, jadi sama dengan kita. Ini pelajaran yang penting buat kita. Kalau anak kecil ini menggantungkan seluruh kehidupannya kepada orang tuanya, demikian juga kita. Kita akan berani mempertaruhkan atau menggantungkan segenap hidup kita atau mempercayai kepada Bapa kita di sorga, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah ini penting.
Ini satu pelajaran buat kita. Inilah yang dimaksud percaya. 2 minggu yang lalu saya sudah singgung. Definisi percaya itu artinya bukan hanya sekedar mengucapkan percaya, tetapi mempercayakan segenap hidup kepada yang dipercayai. Nah, jadi prinsipnya sama dengan ini. Sepenuhnya percaya atau ketergantungan hidup kepada yang dipercayai. Kalau anak kecil kepada orang tua. Kalau kita berarti kepada Bapa kita di surga, yaitu Tuhan kita Yesus. Nah, inilah yang dimaksud percaya. Nah, jadi pertama contoh daripada anak kecil ini atau teladan daripada anak kecil ini yaitu percaya, menyerahkan segenap hidup, menyerahkan keadaan kita sepenuhnya, ketergantungan kita kepada Bapa kita di surga. Ibarat pokok anggur, kita adalah rantingnya. Kita tidak bisa lepas daripada pokok anggur itu. Nah, jadi ini pelajaran pertama. Ketergantungan. Percaya, mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Bapa kita di surga. Nah itu ya. Jadi yang pertama adalah ketidakberdayaan. Jadi kalau kita bicara tadi, penyerahan hidup total kepada yang dipercaya atau kepada Tuhan. Itu ya. Jadi yang kedua, kita melihat. Tadi yang pertama adalah ketidakberdayaan. Yang kedua adalah kesederhanaan. Ya. Kalau kita bicara anak kecil, pasti itu aslinya atau identik dengan kesederhanaan. Nah, kita lihat apa yang dimaksud dengan kesederhanaan. Anak kecil, ini maksud saya itu yang aslinya ya. Bukan sudah direkayasa atau dimodifikasi istilah orang ya, sehingga dia macam-macam. Ini maksudnya sifat anak kecil yang aslinya. Ya kan? Nah, yang kedua adalah kesederhanaan. Kesederhanaan ini dalam arti juga ya bisa kita artikan tidak menuntut atau berpikir yang berlebihan, ya kan? Kan begitu kan anak kecil? Pernah ada anak kecil yang balita itu memikirkan nanti dia mau menabung, ya, hubungi Vina atau Yudi nanti menabung, sehingga nanti dia akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya rasa belum sampai ke situ. Dia belum berpikir sampai ke situ. Ya kan? Dia hanya berpikir sedemikian rupa. Atau maksud saya dia tidak menuntut atau berpikir yang berlebihan. Dia pikir hari ini besok, hari ini saya bisa makan, ya kan? Saya bisa main, kan begitu kan? Saya bisa berkumpul dengan kawan-kawan saya, ya kan? Pokoknya apa yang dia suka, dia lakukan, hanya sebatas itu. Dia tidak pikir berlebihan. Nah ini yang dimaksud kesederhanaan. Dia berpikir sedemikian rupa, dan bertindak sedemikian rupa. Hanya sebatas apa yang dia ada di pikirannya. Dia tidak mikir muluk-muluk, dia tidak mikir berlebihan. Nah ini yang saya maksud kesederhanaan. Nah, bukan hanya menuntut atau berpikir berlebihan, dan ia hanya berpikir atau melakukan sesuatu yang diperlukan saja. Nah ini nyambung dengan doa Bapa kami, betul kan? Nah kalau saudara lihat dalam Matius 6:11 dikatakan doa Bapa kami kan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya apa? Yesus juga mengajar kesederhanaan. Ya kan? Mengapa? 2 minggu yang lalu kita juga membahas itu. Mengapa manusia itu jadi ruwet? Mengapa manusia itu jadi kacau? 2 minggu yang lalu kan? Karena apa? Karena banyaknya tuntutan. Kan gitu kan? Artinya tidak sederhana, ruwet. Karena banyaknya yang mau dikejar. Otomatis, saya ulangi, banyak yang tidak tercapai. Akhirnya begitu ruwetnya manusia. Nah coba kalau sederhana saja.
Tidak neko-neko kata orang. Berpikir sedemikian rupa. Ya kan? Seperti Yesus ajarkan, berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ya, kesusahan sehari cukuplah sehari kata Tuhan. Besok ada susahnya lagi. Ya, hari ini cukuplah untuk hari ini. Nah, ini juga mengisyaratkan Yesus mengajarkan kita kesederhanaan. Yesus tidak mengajarkan kita berlebihan. Bukan berarti kita tidak boleh memikirkan masa depan kita, iya, tetapi dalam batas lingkup kita. Nah, ini penting. Jadi kembali bagian kedua tadi kesederhanaan, ya, yang dinyatakan juga dengan doa Bapa kami oleh Tuhan, ya. Saudaraku yang terkasih, kesederhanaan ini sebenarnya, ya, akan menghasilkan. Tadi kalau orang sederhana, ya, tentu tidak banyak menuntut, alias tidak neko-neko. Nah, kalau seperti ini, saya percaya dia akan mencapai, atau apa yang dia nyatakan itu mudah sekali dia untuk gapai. Akhirnya kehidupannya tidak ruwet, alias tenang. Kan gitu kan? Nah, kalau situasi sudah terjadi seperti itu, tentu ada damai sejahtera. Betul kan? Ya. Dan berikutnya kita lihat orang yang seperti ini, kesederhanaan ini tentu juga ada ucapan syukur. Oleh sebab itu Yesus mengajarkan mengucap syukurlah senantiasa. Ya. Nah, ini sebenarnya kita ambil daripada anak kecil. Supaya apa? Supaya kita begitu tidak ruwet alias sederhana dan berpikir sedemikian rupa sehingga tidak banyak hal yang membuat kita pusing sendiri, ya, sehingga hidup itu begitu tenang karena mempercayakannya kepada Tuhan Yesus. Karena hidup itu memiliki damai sejahtera dan kita jalani hari-hari kita dengan penuh syukur. Tuhan mau seperti itu. Ya, nah itu satu pelajaran buat kita. Saya percaya, saudaraku, begini ya, kesederhanaan ini, jangan kau pikir setiap orang miskin itu sederhana, belum tentu. Atau orang kaya itu mewah, belum tentu. Ada orang kaya dia sederhana. Ya, kita harus mengerti apa kata sederhana ini. Tadi saya katakan ada orang miskin tapi dia tidak sederhana. Ada orang kaya tetapi dia sederhana. Iya kan? Ada banyak contohnya. Saya tidak harus jelaskan itu. Nah, intinya Yesus mau kita hidup dalam kesederhanaan. Itu ya. Nah, jadi anak kecil pada prinsipnya, pada sifat dasarnya memiliki kesederhanaan itu. Sehingga apa? Ada damai sejahtera, ada ucapan syukur, dan terus kita bisa merasakan apa yang Tuhan nyatakan kepada kita setiap hari, bahkan setiap saat. Itu yang kedua. Yang ketiga, hal yang sangat menonjol pada anak kecil adalah kepolosan. Ini ya. Jadi yang pertama adalah ketidakberdayaan, yang kedua kesederhanaan, yang ketiga adalah kepolosan. Saudaraku, kalau kita bicara anak kecil, pasti orang bilang anak kecil itu polos. Betul. Anak kecil itu seperti itu, kepolosannya. Ya, tidak bisa dibuat-buat atau apa adanya. Itu betul. Inilah anak kecil. Ini satu pelajaran penting yang Yesus mau kita perhatikan daripada anak-anak kecil ini. Saudaraku yang terkasih, perkataan anak kecil aslinya, ya, saya bicara ini aslinya, ya, belum diajar, maksud saya itu belum direkayasa oleh orang tua atau orang lain sedemikian rupa. Ini maksudnya sifat atau yang aslinya anak kecil, sudah bisa paham ya? Perkataan anak kecil kita melihat aslinya adalah berkata apa adanya, betul kan? Kan begitu kan? Alias orang bilang anak kecil itu pasti jujur, ngomong apa adanya, dia berkata apa adanya. Kalau A, ya A, kalau B, ya B. Kalau dia lihat C, dia ngomong C. Itu kan? Itulah jujur namanya. Nah, Tuhan mau kita juga jujur, belajar daripada anak kecil. Saudaraku yang terkasih,
Memang tidak gampang untuk melakukan ini, tetapi Tuhan mau seperti itu. Apalagi hari-hari seperti ini. Mungkin sering saya berkata kepada saudara, ada orang berkata, tidak jujur pun sudah susah hidup, apalagi jujur. Itu ada orang berkata begitu. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita tidak boleh seperti itu. Apakah dengan kejujuran yang kau lakukan itu atau perkataan yang jujur itu, engkau akan rugi? Itu kan? Apakah dengan engkau jujur atau engkau berkata jujur atau berbuat jujur engkau akan rugi? Tidak juga kan? Ya, nah itu penting. Jadi anak kecil adalah berkata apa adanya alias jujur. Tuhan mau kita juga jujur, ya. Tidak boleh katakanlah tidak jujur alias bohong. Tidak boleh, itu dosa. Nah, kita melihat berikutnya apa yang ada pada kepolosan anak kecil ini. Tadi dia berkata apa adanya alias jujur, dan anak kecil juga berbuat apa adanya. Bisa pahami ya? Anak kecil itu berbuat apa adanya. Kalau dia mau lari, dia lari. Ya? Kalau orang dewasa belum tentu, padahal dia mau lari, dia nyanyi dulu. Ngerti maksud saya? Ya? Dia mau makan sebenarnya, tapi dia muter-muter. Iya, itu orang dewasa bisa saja begitu. Kata orang, punya taktik atau politik alias bertele-tele. Tapi anak kecil tidak. Kalau dia mau lari, dia katakan lari, dia lari aja. Ya kan? Kalau dia mau duduk, dia duduk. Kalau dia mau makan, dia makan. Ya? Nah itulah anak kecil. Anak kecil berbuat apa adanya. Alias tulus. Nah ini pelajaran. Jadi saudaraku, kalau anak kecil itu berbuat apa adanya dan jelas, dia tidak rekayasa dan sebagainya, nah inilah ketulusan. Bukankah Tuhan mau kita tulus? Tulus dalam hidup ini, menjalani hidup, tulus untuk mengasihi sama kita, dan tulus untuk melayani dia, tulus untuk menyenangkan dia. Nah ini penting, ini pelajaran. Kalau anak kecil tulus, Tuhan menuntut kita juga tulus dalam hidup ini. Kita perhatikan itu ya. Jadi ketulusan itu satu nilai yang penting. Tanpa ketulusan sering saya katakan tidak ada kasih. Karena kasih itu identik dengan ketulusan. Ya kan? Yesus datang ke dunia ini, mau mati ganti dosa-dosa kita. Karena dia tulus. Itulah kasih yang sejati. Tanpa ketulusan tidak ada kasih. Catat itu. Dengan ketulusan, kasih itu akan terbentuk. Bukankah Yesus mengajarkan kita kasih? Kita harus belajar dari anak kecil ini. Ketulusan yang memunculkan kasih. Amin. Berikut kita melihat lagi ada apa dengan kepolosan ini. Dan dengan tujuan apa adanya, tadi saya sudah singgung ya. Kalau anak kecil ini punya tujuan, itu jelas tujuannya. Ya. Dia tidak merekayasa atau mengada-ngada. Ya. Nah, ini bicara motivasi, tujuan. Saudaraku yang terkasih, motivasi atau tujuan itu penting. Mengapa? Suatu saat Yesus pernah mengecam ahli Taurat orang Farisi. Ya, Yesus kecam mereka. Yesus katakan mereka munafik. Mengapa? Bukankah mereka berpuasa? Bukankah mereka membayar persepuluhan? Tidak telat? Bukankah mereka berdoa? Tidak jebol-jebol berdoa dengan sangat teratur? Bukankah mereka lakukan semuanya itu? Ya kan? Betul. Itu yang Taurat ajarkan buat mereka. Tetapi mengapa Yesus mengatakan mereka munafik? Karena satu alasannya, mereka punya motivasi yang lain. Nah ini,
Jadi saudaraku yang terkasih, Yesus melihat ada motif yang lain, ada tujuan yang lain. Nah, ini tidak boleh ada pada kita. Oleh sebab itu Yesus mengajarkan, kau belajar daripada anak kecil ini. Sedangkan mereka tidak punya tujuan lain. Kalau mereka mau makan, ya makan. Kalau mereka mau tidur, ya tidur. Kalau mereka katakan mau lakukan sesuatu, ya mereka lakukan. Jadi antara perbuatan dengan hati, dengan pikiran itu satu, segaris. Itulah anak kecil. Saudara bisa cek anak kecil seperti itu. Oleh sebab itu Yesus mengatakan, kau belajar daripada anak kecil ini. Kau lihat apa yang dikerjakannya. Karena itulah menyenangkan Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau kita memperhatikan ya rentetan ini, ya ketidakberdayaan, penyerahan total, kesederhanaan, ya, dan kepolosan. Di dalamnya ada kejujuran, ada ketulusan, ada motivasi yang murni, dalam arti tujuan yang betul atau yang suci. Nah, jadi Yesus mengatakan orang atau anak seperti inilah yang empunya kerajaan sorga. Alasannya sangat jelas. Alasannya sangat bisa dipertanggungjawabkan. Ya kan? Karena apa? Yang pertama tadi, penyerahan atau ketergantungan, percaya total kepada Tuhan. Yang kedua tadi artinya berpikir atau bertindak dalam lingkup kontrol Tuhan. Sehingga menghasilkan damai sejahtera, menghasilkan rasa syukur dalam hidup. Nah itu ya. Dan yang ketiga kita lihat kepolosan, kejujuran, tulus, serta motif yang murni. Nah saudaraku, ketiga hal ini ya, ini membuktikan seperti anak kecil, ia memiliki kerendahan hati. Penting. Ketaatan, penundukan diri dalam arti. Ini menyebabkan atau menghasilkan ia siap dibentuk Tuhan sesuai dengan rencananya dan sanggup melakukan kehendak Tuhan. Nah, jadi ini alasan sebenarnya. Ya, ini tidak bisa dibantah. Kalau Yesus katakan orang seperti inilah yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Tadi saya katakan ketiga hal ini membuktikan seperti anak kecil, membuktikan dia rendah hati, dia bisa taat atau penundukan diri dan menyebabkan ia siap dibentuk dan ia sanggup melakukan apapun yang Tuhan mau atau yang Tuhan ajarkan. Nah, apakah orang seperti ini tidak akan mewarisi sorga? Inilah yang dimaksud Tuhan Yesus. Apakah orang seperti ini tidak akan diselamatkan? Inilah orang yang akan diselamatkan. Oleh sebab itu Yesus katakan, inilah anak kecil, kau belajar daripada dia. Karena orang seperti inilah yang akan masuk atau empunya kerajaan sorga. Amin. Tuhan berkati kita. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman ini mengingatkan kami, mengajar kami, sehingga kami mau rendah hati dan belajar daripada anak kecil. Kami melihat di situ ada suatu nilai yang begitu luar biasa yang kau ajarkan buat para murid, bahkan buat kami semua pada saat ini. Tuntunlah kami ya Roh Kudus sehingga kami mengerti banyak hal dan Engkau semakin dimuliakan dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Ajar kami untuk mengerti, ajar kami untuk memahami, sehingga pada akhirnya kami memiliki kerajaan surga dan diselamatkan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih inilah hamba. Engkau terus berkarya seluas-luasnya melalui anak-anak, melalui firman-Mu kepada anak-anak-Mu, dan Roh Kudus menguatkan, memantapkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudaraku, saya ingatkan perjamuan kudus bukan hal yang rutinitas atau karena kita biasa. Tetapi perjamuan kudus adalah sesuatu nilai atau kebutuhan kita. Karena dengan perjamuan kudus kita mengingat akan pengorbanan Tuhan. Setiap kali kita mengadakan perjamuan. Dan perjamuan kudus juga ini mengisyaratkan atau menandakan kita mau bersekutu dalam Dia. Kita dalam Dia, dalam kita.
sehingga hidup kita betul-betul sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan nama Tuhan dimuliakan. Amin, saudaraku. Kita persiapkan diri kita. Saya percaya saudara sudah siapkan di rumah, ya, roti dan air anggur, dan bisa diganti juga dengan roti tawar. Kalau tidak kalau tidak ada biskuit boleh. Kalau tidak ada air anggur, ya, sudah bisa ganti dengan teh, ya. Saya rasa itu ya. Baik, kita persiapkan diri kita. Kita mau berdoa dulu. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau izinkan kami untuk hidup dalam kasih-Mu. Dan biarlah kami terus mengenang akan pengorbanan-Mu di kayu salib melalui perjamuan kudus ini. Dan ajar kami untuk terus hidup bersekutu dengan Engkau Tuhan. Sehingga hidup kami berkenan dan layak di hadapan hadirat-Mu. Ampuni kami, layakkan kami Tuhan pada saat ini. Biarlah perjamuan kudus ini menguatkan kami dan terus memberikan kami hikmat sehingga kami tetap mau melakukan apa yang Kau kehendaki dalam setiap hidup kami. Urapi hamba, pakailah hamba, ampuni kami semua, ampuni hamba yang lemah hina ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan. Kita angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus. Sementara saya akan bacakan firman. Kita renungkan saat ini. Karena kita tahu Tuhan bekerja melalui perjamuan kudus ini. Dia menuntun kita. Mari kita rendahkan hati kita. Kita angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan percaya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Demikian kita mengangkat air anggur yang melambangkan darah Kristus. Mari kita renungkan sejenak. Darah ini yang telah menebus dosa kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan percaya. Haleluya. Sudilah kita mengangkat kedua tangan kita. Haleluya Yesus. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami bersyukur atas pengorbanan-Mu yang telah menyelamatkan kami. Ajar kami untuk terus mengenang akan kasih-Mu. Dan ajar kami untuk hidup dalam Engkau Tuhan. Tuntunlah kami. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita kami naikkan syukur. Haleluya. Kita angkat kedua tangan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukur dan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Amin.
Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, kita sudah melangsungkan perjamuan kudus. Tiba saatnya kita akan menutup acara ibadah kita. Kita tunduk kepala sekali lagi, kita mau berdoa. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk saudara kita yang mengalami musibah banjir di Kalimantan, bahkan di tempat yang lain. Dan kita juga berdoa untuk pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan berikan kekuatan kepada bangsa dan rakyat kita, dan biarlah ini cepat berlalu. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur kepadamu. Inilah kami anak-anak-Mu. Hamba berdoa, bahkan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan Tuhan bangsa kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden dan seterusnya. Kami percayakan para pemimpin kami dalam tangan kuasa-Mu. Berikan mereka hikmat, kekuatan, kesehatan. Biarlah dapat memimpin bangsa ini dengan penuh bijaksana dan takut akan Engkau. Tolong Tuhan, gereja-gereja-Mu dimanapun berada, para hamba-Mu semua, biarlah Engkau sendirilah yang membela para pelayan-pelayan pada umat-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih, inilah hamba juga berdoa untuk Pulau Bangka secara khususnya, bahkan untuk kota kami Sungai Liat. Tolong juga para pemimpin kami yang ada di kota ini. Terima kasih, hamba juga berdoa untuk jemaat-Mu secara khusus, Jemaat GBI RE Marta Dinata Sungai Liat. Kami percayakan dalam tangan kuasa-Mu. Saat ini juga kami masih ibadah online Tuhan. Kami percaya Engkau tetap melindungi, menjaga, bahkan memberkati anak-anak-Mu semuanya. Inilah kami, hamba menyerahkan para pelayan-Mu semua. Bahkan yang sakit sekalipun Tuhan, di antara jemaat-Mu yang lemah, yang dalam masalah Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus biarlah ada jalan keluar, bahkan pertolongan yang teguh daripada-Mu. Terima kasih, inilah kami, hamba menyerahkan Tuhan keadaan kami semua, bahkan bangsa kami pada masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kami percaya kalau ini Engkau izinkan terjadi, kami tahu Tuhan, Engkau sanggup menolong, menuntun kami. Bahkan biarlah ini menjadi peringatan buat kami semakin mengasihi Engkau dan sesama kami. Tolong juga saudara-saudara kami, bahkan semua umat-umat-Mu Tuhan, yang mungkin mereka mengalami atau terjangkit virus ini, tolong mereka Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang mampu menolong kami semuanya. Terima kasih Bapa, inilah kami, hamba berdoa untuk sekali lagi untuk jemaat-Mu, bahkan pembangunan gereja semua, kami percaya Engkau punya rencana yang terbaik dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu yang kekal sampai kekal. Hamba berdoa sekali lagi untuk sekitar ini Kau juga memberkati. Dan kami percaya kasih-Mu yang tidak berkesudahan buat kami semuanya. Terpujilah nama-Mu, berkati anak-anak-Mu semuanya. Berkati kami yang ada di rumah semua. Berkati pekerjaan dan usaha kami. Bahkan kehidupan anak-anak-Mu semuanya. Lindungi jaga kami. Jauhkan dari bahaya. Jauhkan dari segala yang jahat. Bahkan jauhkan dari segala penyakit. Kami tahu Engkaulah Tuhan penolong pelindung kami. Inilah kami anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu. Inilah kami. Saudaraku yang terkasih, saat ini terimalah oleh-Mu kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan daripada Roh Allah yang kudus menyertai kita mulai hari ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Amin. Puji Tuhan. Ibadah selesai. Saudara tetaplah beraktivitas dan usahakan kalau tidak penting tetaplah di rumah saja. Patuhi protokol kesehatan. Amin. Salam. Tuhan berkati kita. Haleluya. Happy Sunday and God bless you.